Syukran ya. Ini langsung aja. Syukran, jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat bersua ya di sekolah ini, yaitu di Mushallah Al-Fatnah. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ya. Jadi waktu saya search di map ya SD Gais, dan saya ikuti di map itu saya sampainya di Pejaten Barat. Ya qadarullah wa ma syafa'ala. Lalu kemudian waktu saya lihat lagi WhatsApp, dan tadi pagi memang saya sudah minta di send location, cuman lokasi yang di send itu STO apa tadi. Jadi ada STO apa. Jadi saya langsung lebih mengikuti yang di map, karena yang di map ada kan SD Gais, nggak taunya dibawa ke Pejaten Barat dan itu macet sekali. Dan dari Pejaten baru saya meluncur ke sini ya. Nah, jadi sehingga kita mengalami keterlambatan lebih dari 20 menit ya. Qadarullah wa ma syafa'ala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita di pagi ini akan membahas tentang sebuah risalah atau sebuah kutayib ya, sebuah risalah yang sangat bermanfaat sekali ya, yaitu tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, maka pastinya banyak kaum muslimin yang mendengar nama beliau ya. Sebagian yang mengetahui dan mengenal dakwah beliau, orang yang mengenal akan mencintai beliau, sebab beliau adalah di antara muwahhid mujaddid di zaman ini ya. Beliau adalah mujaddid di zamannya. Dan orang-orang yang tidak mengenal beliau, atau orang-orang yang memang memiliki hasad, dengki ya, dan yang paling banyak di antara kaum muslimin adalah tidak kenal beliau, sehingga akhirnya ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah idiom Arab, dikatakan bahwasanya al-insanu adu majahila. Ya, manusia itu cenderung untuk memusuhi sesuatu yang dia jahil tentangnya, yang dia tidak tahu ya. Yang dia jahil, yang dia nggak tahu, itu cenderung manusia memusuhinya. Dan ini yang paling banyak. Nah, karena itulah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini
Saya insya Allah tidak akan membahas tentang biografi beliau. Jadi biografi beliau bisa ibu-ibu baca banyak ya, di website-website seperti di Yufid, di Muslim, atau yang selainnya juga banyak ya, berkenan tentang biografi beliau. Hanya saja apabila kita ingin menilai seseorang, ingin melihat seseorang, jangan cuman dari apa yang sekedar kita dengar saja. Hendaknya kita berusaha untuk mengetahui seseorang itu dari akidahnya, dari pemahamannya yang bisa kita dapati dari karya-karya tulisnya. Dan yang menjadi bukti akan kebenaran beliau adalah karya-karya tulis beliau. Ya, seperti kitab Tauhid, ya, kemudian juga Al-Usul Ats-Tsalatsa yang akan kita bahas ini, ya, dan juga kitab-kitab beliau yang lainnya. Dan insyaallah taala di kesempatan ini ya kita akan membahas tentang salah satu dari risalah atau tulisan beliau, ya, salah satu dari karya tulis beliau yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkenaan tentang judul risalah itu mungkin ada yang pernah membaca atau pernah melihat judulnya itu bukan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Tapi apa? Tapi dibalik ya, Tsalatsatul Usul, ya. Jadi judulnya ada yang menuliskan dan juga ada yang mengatakan, sebagian ulama, sebagian masyayikh, judulnya adalah ya Tsalatsatul Usul wa Adillatuha. Jadi ada dua judul ibu-ibu sekalian, Tsalatsatul Usul dan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Apakah dua kutayib ini buku yang sama? Ya. Nah, dua kutayib ini secara umum memang isinya hampir sama, karena yang tercetak yang dengan judul Al-Usul Ats-Tsalatsa itu isinya adalah dua bagian dari buku ini, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsa sama Tsalatsatul Usul. Tapi sebagian ulama menerangkan, ya, seperti Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau menerangkan sebenarnya itu ada perbedaan antara kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dengan Tsalatsatul Usul. Apa bedanya? Bedanya kalau Tsalatsatul Usul, nanti ibu-ibu lihat ya di buku matan ini, itu isinya sebenarnya mulai dari ya I'lam arsyadakallah. Nah, ini ditujukan untuk para tulab, para penuntut ilmu. Tapi kalau Al-Usul Ats-Tsalatsa itu ditujukan untuk orang awam dan juga untuk anak-anak. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga didapati salah satu manuskrip atau makhtutat, karya atau tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Judulnya adalah Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid. Ternyata isinya hampir sama dengan apa yang ada di dalam Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, hampir sama isinya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan membahas sebuah kutayib yang ringkas, tipis, mukhtasar, tapi ya isinya adalah syarat dengan faedah dan ilmu. Dan risalah ini itu banyak disyarah oleh para ulama. Ada syarahnya Syekh bin Baz, ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan juga banyak sekali para ulama yang mensyarah ini, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan di dalam kajian ini ya, saya insyaallah akan lebih banyak merujuk kepada dua syarah. Ya. Yang pertama adalah syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan yang kedua adalah syarah ya Tsalatsatul Usul, ya, yang ditulis oleh Syekh Haitham bin Jamil Sarhan.
Haytham bin Jamil Sarhan. Ini ibu-ibu sekalian, syarahnya Syekh Haytham bin Jamil Sarhan ini sangat menarik ya. Jadi saya memang belum punya bukunya, jadi ada e-booknya saya print ya. Ini kayaknya keluar ya gambarnya. Ini kalau dilihat bentuknya diagram ya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dipelajari dan dipahami ya. Isinya diagram di sini. Ya, diagram, cuman memang belum diterjemahkan. Ya, mudah-mudahan insyaallah nanti ada penuntut ilmu atau ustaz atau mungkin kalau saya ada kelapangan waktu bisa mensyarahnya, bisa menerjemahkannya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini metode yang ditulis oleh Syekh Haytham ini sangat bagus sekali, sangat menarik sekali ya. Mungkin juga dari jamaah sekalian, dari ibu-ibu kan sudah tahu ya tentang bagaimana metode belajarnya anak-anak dengan metode mind mapping ya, yaitu membuat peta pikiran. Nah ini di sini Syekh Haytham, beliau ketika membaca Al-Ushul Ats-Tsalatsah dan syarahnya, yang mana beliau banyak mengacu dari syarahnya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu beliau ekstrak, beliau simplifikasi, beliau permudah dalam bentuk diagram-diagram. Sehingga ketika kita baca itu Masya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ya sebelum saya masuk ke dalam bahasan kita ya, di sini saya ingin menyampaikan bagian dari adab ya. Karena di antara kaidah pendidikan di dalam agama kita yang diterapkan oleh para salaf terdahulu, yang mana ini mereka ambil ya, mereka talaqi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian para tabi'in pun juga mengambilnya, mereka talaqi ya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yaitu bahwasanya ya di antara kaidah pendidikan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin pada saat ini adalah al-adab qabla talab. Belajar adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Dan agama kita agama yang sempurna. Semua sudah diatur oleh agama kita. Apalagi masalah adab. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali lagi tidur, itu sudah diterangkan adabnya. Tapi sebelum adab yang berkaitan dengan masalah manner seperti ini, yang merupakan tuntunan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada adab yang paling tinggi, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah kita ketika melakukan sesuatu adalah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah, ikhlas karena Allah. Dan kemudian setelah itu adalah kita selalu mengapresiasi semua pemberian Allah, bersyukur. Itu termasuk adab. Nanti insya Allah akan kita bahas ya, ketika nanti kita membahas bab basmalah, bismillah nanti. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena keterbatasan waktu ya, jadi masalah adab menuntut ilmu di sini saya hanya jelaskan secara ringkas saja ya. Yang pertama ya, kita semua yang hadir di sini itu ya, manusia itu secara asal adalah jahil, bodoh. Kita semua ini dilahirkan bodoh. Allah terangkan ini di dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan gak punya ilmu alias bodoh kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita alat, instrumen agar kita bisa belajar, agar kita bisa punya ilmu ya. Dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian, kepada kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Demikian pula Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ya, ayat ke
36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga pemahaman akal kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah berikan, karuniakan kepada kita instrumen agar kita bisa belajar. Nah, ini instrumen ini, ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl tadi Allah ingatkan agar kita bersyukur kepada Allah, la'allakum tashkurun. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan minta pertanggungjawaban dari instrumen atau alat yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, ya, semua instrumen atau indera yang Allah berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Di antaranya kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Kita gunakan penglihatan kita untuk melihat yang baik-baik. Dan kita gunakan pemahaman kita, akal kita untuk untuk apa? Untuk mencari tahu dan mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Di antara adab ilmu yang perlu kita pahami bersama adalah, yang pertama, hendaknya ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, hadirkan bahwasanya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menghadiri majelis ilmu tujuannya bukan karena Allah, mengharap wajah Allah, percuma, sia-sia ibu-ibu sekalian. Gak akan bermanfaat ilmu kita. Dan ikhlas itu memang suatu hal yang tidak mudah, berat, ya. Tapi tetap kita harus berusaha untuk terus bisa mengikhlaskan diri kita ketika kita belajar. Ini poin pertama, ya. Kemudian adab yang berikutnya, yang kedua, ya, ketika kita menghadiri majelis ilmu adalah kita istima', ya. Ada dua kata yang digunakan di dalam bahasa Arab, sima dan istima'. Sima itu mendengar, tapi hanya sekedar mendengar. Jadi misalnya kayak ada orang bicara, kita sambil mainan handphone, itu namanya sima. Tapi istima itu adalah mendengar dengan seksama. Artinya kita mendengarkan dengan serius, itu namanya istima'. Ya. Makanya Al-Quran itu menyebutkan, yaitu apa? Yaitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u, ya, la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka istima'lah, maka, ya, dengarkanlah agar kalian dirahmati Allah. Artinya apabila kita enggak mendengarkan dengan seksama, kita enggak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istima'. Yang kedua, as-samtu, diem. Karena istima', mendengar dengan seksama, itu nggak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak diam, ibu-ibu sekalian. Bahkan di antara ra'sul adab, ya, adab tertinggi di dalam majelis ilmu itu adalah diam. Kita mendengarkan dan diam. Karena kita nggak mungkin bisa mendengarkan kalau kita tidak diam. Jadi as-samtu, ya. Dan bukanlah termasuk adab yang baik apabila di dalam majelis ilmu, jika ada seseorang berbicara, baik itu majelis ilmu atau majelis-majelis cuman kita bicara biasa, nongkrong biasa, itu juga namanya majelis. Ada orang bicara dengan kita, tapi kita nggak mendengarkan, kita nggak diam. Apalagi di majelis ilmu, ya, di majelis ilmu apabila ustadz sedang berbicara, maka adabnya diam, kita tidak ikut berbicara, nggak ngobrol di dalam majelis ilmu. Jadi harus diam, as-samtu. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, ya, al-fahmu, berusaha untuk memahami. Kita nggak akan bisa memahami perkataan atau ucapan seseorang, apalagi di majelis ilmu, apabila kita nggak diam dan kita nggak mendengarkan dengan seksama. Allah berikan kepada kita al-fuad. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan An-Nahl 78, al-af'idah
hiya al-uqul, kata beliau. Yang dimaksud dengan al-afidah atau al-fuad, al-afidah itu jamaknya fuad ya ibu-ibu. Itu mungkin kalau seringkali diterjemahkan dengan pemahaman. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maknanya adalah al-uqul jamak dari al-aqlu, akal maksudnya. Yang mana akal ini tugasnya, fungsinya, kata beliau, adalah yumayyizu bainal asya'. Kita bisa memilah-milah segala sesuatu, baik bahayanya, manfaatnya, baiknya, buruknya, itu akal kita. Nah, karena itu kita gunakan akal kita untuk memahami sesuatu. Dengan adab-adabnya kita diem dan kita mendengar dengan seksama. Ya, al-fahmu. Kemudian baru al-kitabah. Di antaranya ya, menjaga ilmu itu dengan cara menulisnya, mencatatnya. Mencatat itu setelah kita memahami. Bukan orang ngomong ditulis sedangkan kita nggak paham dengan apa yang ditulis. Mencatat setelah kita diem mendengarkan dan kita memahami, baru kita catat. Di dalam sebuah riwayat ya, Nabi SAW bersabda, ya, Nabi mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Ini hadis Nabi SAW dengan sanad yang hasan. Ya. Catat ilmu, ikat ilmu dengan mencatatnya. Jadi apabila kita ingin ilmu kita langgeng, maka kita catat, ditulis. Karena memori kita ini, ibu-ibu sekalian, kata para ulama, adz-dzakiratu kha'inah. Memori ingatan kita itu pengkhianat, suka mengkhianati. Kalau kita cuma mengandalkan ingatan, kita suka lupa. Ya, kita suka lupa. Contohnya saya, ibu-ibu sekalian. Ya, kalau saya nggak diingatkan oleh siapa namanya? Itu Abu siapa nama Hamzah kalau nggak salah ya. WA saya, Ustaz jangan lupa jadwal antum. Ya Allah, kalau nggak lupa saya, Bu. Ya. Karena saya kelupaan mencatat di agenda. Jadi makanya kalau kita mengandalkan ingatan kita doang, itu ingatan kita itu suka berkhianat, ya. Suka mengkhianati kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ibu-ibu sekalian, saya pernah salah masjid. Datang jadi saya tahun kemarin tuh punya kajian rutin di daerah di daerah dekat di daerah ini, di daerah Kunciran. Biasanya kajian saya di Kunciran itu hari Sabtu, tapi di bulan itu di switch menjadi hari Ahad karena hari Sabtunya mereka ada acara. Sedangkan hari Sabtu itu ada jadwal di Bekasi. Nah, saya lupa. Akhirnya waktu hari Sabtu saya menuju ke masjid di Kunciran, nyampe kok sepi masjidnya. Saya nunggu duduk, kok juga sepi. Panitianya saya telepon nggak diangkat-angkat. Nah, handphone saya yang satu saya masukkan tas. Waktu saya buka ternyata ada miss call belasan kali dari panitia yang di Bekasi. Jadi sehingga saya harus dari Kunciran ke Bekasi, kajian yang tadinya jam 9 akhirnya dimulai ba'da zuhur. Itu qadarullah wa masyafa'ala. Ya. Nah, itu karena apa? Karena lupa, ya. Dan dikatakan oleh para ulama, sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut dengan insan. Di antara makna insan itu karena manusia suka nisyan. Apa tuh nisyan? Lupa. Manusia itu suka lupa. Ya. Nah, karena itu dicatat ibu-ibu sekalian, mencatat ilmu. Karena itu bagian dari menjaga. Ya, menjaga ilmu kita dengan cara mencatatnya. Setelah kita mencatat, baru kemudian hendaknya kita, ya, ini bagian dari hifdzul ilm. Kita menghafal, murojaah dan seterusnya. Ya. Jadi kita hafalkan. Ya. Dan untuk orang dewasa ibu-ibu, al-hifdzu ba'dal fahmi. Menghafalkan sesuatu setelah kita faham. Beda sama anak-anak. Anak-anak nggak apa-apa disuruh menghafalkan sesuatu yang mereka belum paham. Tapi kita hendaknya menghafal setelah kita memahami. Setelah kita paham baru kita hafalkan. Itu yang lebih tepat, yang lebih pas.
Jadi al-hifdzu ba'dal fahmi. Baru kemudian al-amalu bihi, kita amalkan. Kemudian ta'limuhu, kita ajarkan. Kemudian setelah itu baru kita bersabar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. Ini di antara adab-adab kita di dalam menuntut ilmu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita langsung bahas ya kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya. Nah, di sini ada muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan. Muqaddimahnya tidak akan saya baca semua, ya. Jadi hanya inti-intinya saja. Di sini ada suatu poin yang menarik yang disebutkan oleh beliau, yaitu apa? Yaitu dikatakan di sini wal bada'atu bihadhil mukhtasara. Jadi ya disebutkan di sini wal bada'atu bihadhil mukhtasara hiyal asasu li talabil ilmi. Jadi memulai mempelajari sesuatu yang ringkas, yang mudah, yang singkat, yang pendek, itu adalah pondasi menuntut ilmu. Jadi ibu-ibu kalau mau belajar, mulai dari yang ringkas-ringkas dulu, yang mudah-mudah dulu. Kajian untuk kita baru ngaji, cari kitab-kitab yang singkat, yang pendek, tapi yang intinya apa, yang penting, maksudnya membahas tentang akidah atau tauhid. Jangan langsung kita membahas ya masalah akidah langsung tatmuriyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, itu malah akan menyebabkan kita menjadi gampang futur, ya. Karena berat. Jadi kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, ya. Makanya dikatakan di sini yang namanya talibul ilmi yabda'u bit ta'allumi syai'an fa syai'an. Yang namanya penuntut ilmu, dia mulai belajarnya itu harus syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit secara bertahap. Ya'khudhu min mabadi'il ilmi wa usulihi. Hendaknya dia mengambil dari dasar-dasar ilmu dan pokok-pokoknya dulu, usulnya dulu. Kemudian apa? Kemudian dia belajarnya di situ secara bertahap, ya. Dan seseorang sebelum dia mempelajari sesuatu yang panjang lebar, dia hendaknya mempelajari sesuatu yang ringkas dulu, yang mukhtasar dulu. Dan dikatakan la yumkinu an tafhama al-mutulat illa ba'da fahmil mukhtasarat. Enggak mungkin Anda bisa memahami sesuatu yang panjang, ya, sesuatu yang dijelaskan dengan panjang lebar, kecuali setelah memahami sesuatu yang ringkas-ringkas dulu. Oleh karena itu metode belajar itu harus apa? Harus tadarruj, syai'an fa syai'an. Makanya tarbiyah ibu-ibu, pendidikan itu juga aktivitas syai'an fa syai'an, halan fa halan. Aktivitas yang diperoleh sedikit demi sedikit dan bertahap. Yang mengajarkan tentang proses berproses ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 ayyam, 6 masa. Allah menciptakan 6 masa ibu-ibu sekalian. Allah bisa enggak menciptakan alam semesta hanya dengan sekali waktu? Mampu. Tapi kenapa Allah kok menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 masa? Karena memang ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan di situ. Allah Rabb kita. Kata Rabb itu memiliki akar kata yang sama dengan kata murabbi dan tarbiyah. Dan itu ada sesuatu yang sifatnya bertahap. Apabila Allah menciptakan sesuatu padahal Allah mampu untuk menciptakan langsung sekaligus, tapi Allah melakukannya secara bertahap, berarti apalagi kita makhluk. Dan kita pun berkembangnya juga bertahap. Karena itu ibu-ibu, belajar harus bertahap. Jangan langsung belajar instan. Pengen bisa ngerti semuanya secara instan, nggak bisa. Harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 79 ketika memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang apa? Yang Rabbani, ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang Rabbani, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu
rabbaniyina. Akan tetapi hendaknya jadilah kalian orang-orang rabbani. Apa itu rabbani? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yaitu yang dengannya kalian itu mengajarkan Alkitab, yang dengannya kalian pun juga mempelajarinya. Artinya di situ ada aktivitas belajar dan mengajarkan. Ya. Makanya Al-Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullah ketika menerangkan makna rabbani adalah apa? Makna rabbani itu adalah ya orang yang mengambil sesuatu dari kecil dulu sebelum besarnya. Ya. Dan ini adalah karakternya orang-orang yang hakim, yang bijaksana. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya ar-rabbaniyun humul ladzina yabda'una bi saghair masail qabla kibarihi. Orang-orang Rabbani itu adalah mereka orang-orang yang memulai dengan perkara-perkara yang mudah dulu, yang kecil dulu, sebelum mereka mempelajari sesuatu yang besar. Ya. Jadi mereka mendidik diri mereka dan murid-murid mereka dengan mengawali dari perkara-perkara yang mudah dulu, baru kemudian nanti perkara-perkara yang panjang. Dan usulul thalatha ini adalah perkara usul, pokok. Makanya dikatakan usul, jamak dari aslun. Tapi ini ringkas dan mudah. Dan ini adalah sesuatu yang mudah untuk dipelajari, ya. Nah, karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan sabit. Kemudian dijawab, hiya mawaqitul linnasi. Bulan-bulan sabit itu adalah waktu, penentu waktu bagi manusia, wal haji, dan juga haji. Kemudian dijelaskan oleh Allah, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Bukanlah termasuk kebajikan apabila engkau memasuki rumah itu dari atasnya. Walakin al-birra man ittaqa. Ya, akan tetapi yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah siapa yang bertakwa, ya, dan apa? Wa'tul buyuta min abwabiha, dan orang-orang yang memasuki rumah dari pintu-pintunya. Ini bahasa Al-Qur'an, ibu-ibu, luar biasa. Mengandung kinayah yang sangat luar biasa. Ya. Di sini Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan menerangkan, ya, bahwa ya hendaknya kita tidak memasuki rumah itu bukan dari pintunya, tapi dari atasnya, ya. Makanya dikatakan oleh Allah, ya, walisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Bukanlah kebaikan itu engkau memasuki rumah itu dari atasnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini beliau menerangkan dahulu orang-orang musyrik, ya, orang-orang jahiliyah, ketika mereka pulang dari haji, mereka itu punya keyakinan untuk kembali pulang ke rumahnya tidak masuk melalui pintu, tapi masuk melalui tempat-tempat yang lain seperti jendela ataupun atap, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi mereka membuat bid'ah di dalam agama. Jangan heran ibu-ibu, orang-orang jahiliyah mereka itu juga melaksanakan milahnya atau ajarannya, syiarnya Nabi Ibrahim, tapi sudah dikontaminasi, ya. Ajarannya Ibrahim alaihissalam itu sudah dirusak. Jadi mereka haji, dan hajinya mereka itu adalah mereka tawaf ke berhala-berhala. Ada 360 lebih berhala ketika itu. Dan mereka tawafnya dalam keadaan, mohon maaf, tidak memakai atau mengenakan pakaian sedikit pun. Artinya mereka bertelanjang bulat ketika mereka tawaf. Dan mereka meyakini ketika mereka itu pulang dari haji, pulang ke rumah, nggak boleh masuk lewat pintu rumahnya, tapi lewat atapnya atau lewat jendelanya. Nah, menurut ibu-ibu, mana yang lebih mudah, Bu? Masuk ke rumah dari pintu atau dari jendela atau manjat ke atas? Hah? Ya tentunya lewat dari pintunya, ya kan? Karena apabila kita masuk ke rumah tidak dari pintunya, itu menyulitkan kita, ya kan?
Padahal rumah itu dibikin pintu, babun, abwab jamaknya, agar kita bisa masuk di situ, agar kita bisa keluar masuk di situ. Ya, makanya Allah katakan, ya, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, akan tetapi yang namanya kebajikan itu orang yang bertakwa dan orang yang memasuki rumah dari pintu-pintunya. Nah, oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, ya wa an ya'tu buyutal ilmi min abwabiha. Hendaknya juga penuntut ilmu itu mereka memasuki rumah-rumah ilmu melalui pintu-pintunya. Apabila mereka ingin menguasai ilmu, maka masuki pintu-pintunya. Dan tentunya harus dengan adab di situ, ya. Harus dengan adab, ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu memiliki pintu-pintu, ya. Dan hendaknya kita memasuki, ya, ilmu itu melalui pintu-pintu yang sudah ada tersebut. Ya, janganlah kita malah berlebihan. Kita nggak ngelewatin pintunya, kita pingin nyari mungkin jalur pintas atau yang semisalnya, akhirnya kita lewat jendela atau lewat atap. Ini kita bisa dianggap pencuri nanti, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah muqaddimah, yang sedikit muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Baik. Apa keistimewaan dari al-usul ats-tsalatsa ini, ibu-ibu sekalian? Apa keistimewaannya? Ya. Buku yang kita pelajari ini, ibu-ibu sekalian, itu memiliki, ya, keistimewaan, ya. Keistimewaan yang pertama ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya, Syekh Haytham tadi, ya, Haytham Sarhan, ya. Namanya Syekh Haytham bin Jamil Sarhan, ya. Di antara keistimewaan buku ini adalah yang pertama adalah as-suhulatu wal wuduh. Mudah dan jelas. Mudah dipelajari dan jelas untuk dipahami. Ini isi dari matan Ushulul Tsalatsah. Memiliki kemudahan dan kejelasan. Siapapun yang baca nggak perlu, istilahnya apa ya, kalau orang Jawa itu nggak perlu sampai mikirin dalam-dalam gitu, ya, sampai ngoyo gitu kan. Artinya siapa yang membaca buku ini karena mudahnya dan jelasnya, ya, artinya dia udah nggak perlu lagi sebenarnya untuk bertanya. Nah, tapi memang buku ini layak untuk disyarah, untuk dijelaskan, karena tidak semua orang itu bisa menjelaskan atau mensyarah dengan mengambil faidah-faidah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi ataupun riwayat-riwayat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, ya, keistimewaan dari buku ini adalah dzikrul masaili maqruna bid dalil, yaitu setiap permasalahan yang disebutkan di dalam buku ini selalu disertai dengan dalil. Syekh selalu mengikutkan dalil di dalam setiap pembahasannya, selalu membersamakan adanya dalil di dalam setiap tulisan beliau ataupun pendapat beliau. Ini mengajarkan kita bahwasanya kita itu harus terus terikat dengan dalil, bukan melihat orang, bukan melihat person, bukan melihat individu. Kita nggak diperbolehkan untuk menerima kebenaran hanya sekedar melihat dari individunya atau personnya, tapi harus dari dalilnya, hujahnya. Karena kenapa? Karena yang menjadi acuan kita, acuan kebenaran itu dalil, Al-Quran dan Sunnah. Ucapan ulama, pendapat ulama bukan dalil, tapi ucapan atau pendapat ulama itu adalah penopang dalil, pendukung dalil, penjelas dalil. Tapi sejatinya bukan dalil. Karena itu nggak boleh. Apabila ada sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, kita tolak gara-gara kita mengambil pendapatnya ulama fulan atau syekh fulan atau imam fulan. Tidak diperbolehkan. Berarti kita lebih mendahulukan manusia selain Nabi, ya, dibandingkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kelebihan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam tulisan yang ringkas, tapi beliau selalu menyertakan dalil.
Ya. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah yajma'ul masail, ya. Beliau itu mengumpulkan, menghimpun permasalahan, kemudian beliau tertibkan, beliau urutkan, ya, secara sistematis, ya, ya, disebutkan dengan bidzikrillaha adadan, ya, dengan menyebutkan permasalahan itu dengan nomor biasanya, dengan penyebutan nomor. Jadi lebih sistematis. Nanti akan kita dapati al-ula, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Nah itu ya. Jadi mas'alatul ula, mas'alatul thaniyah, dan seterusnya. Jadi disebutkan per poin-poin. Ada poin-poinnya dengan menyebutkan nomor. Itu keistimewaan buku ini. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir disebutkan oleh Syekh Haytham, sebenarnya banyak keistimewaannya, adalah al-iktsaru minad du'a'i lil qari' wal mustami' li mu'allafatihi. Yaitu keistimewaan yang lagi adalah Syekh itu selalu memperbanyak mendoakan pembaca ataupun orang-orang yang mendengarkan ceramah beliau. Syekh ini orang yang ramah dan tidak pernah lepas selalu mendoakan siapapun dengan kebaikan. Makanya kita dapati i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. I'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu. Ini adalah adabnya ulama, adabnya alim terhadap muridnya. Dan seharusnya ini adab kita orang tua terhadap anak-anak kita, yaitu kita harus senantiasa, ya, mengiringi lisan kita dengan doa-doa kebaikan. Bahkan ketika marah sekalipun, hendaknya kita jangan menyumpahi anak dengan doa-doa keburukan, tapi kita biasakan untuk senantiasa berdoa dengan kebaikan. Orang-orang Arab itu Masya Allah, ketika marah mereka tetap berdoa dengan kebaikan. Allah yahdik, katanya mereka. Kalau orang Arab marah, mereka tuh mengucapkan Allah yahdik. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Dan saya dulu waktu masih belajar bahasa Arab, ibu-ibu, di Surabaya, ya, waktu itu sekarang namanya Staya Ali bin Abi Thalib, dulu namanya Ma'had Ali Al-Sad, ya, Surabaya. Jadi saya pernah, ya, salah satu guru saya marah, ya, namanya murid, ya, jadi kadang-kadang melakukan kesalahan yang menyebabkan gurunya marah. Akhirnya sang ustadz ini ketika marah mengucapkan Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Artinya kan seperti itu. Nah seharusnya ketika kita dimarahin kita minta maaf, ya. Nah cuman dikarenakan saya nggak paham ketika itu, saya tahu artinya, saya mengucapkan ketika guru saya marah Allah yahdik. Nah langsung spontan saya ucapkan amin wa iyyakum ustadz. Amin, semoga antum juga ustadz. Itu maknanya benar kan? Maknanya benar, cuman akhirnya ustadznya malah semakin marah. Allah yahdik ente, amin wa iyyakum ustadz. Allah yahdik ente, Allah amin wa iyyakum ustadz. Jadi malah semakin marah, ya. Nah padahal itu adalah ekspresi kemarahan orang-orang Arab sebenarnya. Jadi dengan doa kebaikan. Jadi kita biasakan kita juga mendoakan kebaikan. Ini termasuk akhlak, ya, dan termasuk adab. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya sebelum kita menelaah suatu buku, ya, itu ada metode, Bu, sebenarnya. Metode, ya, sebelum kita ini membahas secara detail, kita berusaha untuk mencari tahu dulu apa kerangka daripada buku ini. Makanya saya kalau ingin beli buku atau ingin baca buku, biasanya yang saya baca pertama kali itu, ibu-ibu, adalah apa? Setelah muqaddimah atau bahkan sebelum muqaddimah, yang saya baca adalah daftar isi, indeks. Karena saya ingin tahu buku ini membahas tentang apa. Dari daftar isi kita bisa tahu poin-poin utama yang akan dibahas di dalam buku tersebut. Demikian pula di Ushulul Tsalatsah ini ada poin-poin utama yang apabila kita tahu, kita baca duluan, itu kita insya Allah akan lebih mudah untuk memasuki step detail berikutnya, untuk memahami berikutnya. Buku ini diberikan judul Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau, ya, sebagian ulama mengatakan namanya apa namanya?
Thalathatul usul. Ya, thalathatul usul. Ya. Apa yang dimaksud dengan usulul thalatha? Usul itu jamak dari kata aslun. Aslun artinya pokok. Ya, pondasi, asal. Jadi sesuatu yang kita beranjak ataupun berdiri, ya, ataupun ya kita berada di atasnya, itu namanya aslun. Jadi aslun ini adalah dasar, pondasi, pokok. Itu aslun. Dan sesuatu apabila tidak memiliki pondasi ataupun aslun ataupun pokok, itu nggak akan bisa tegak berdiri. Nggak akan bisa. Ibu-ibu mau bangun rumah misalnya, ya, apa yang pertama kali dibangun? Pondasi. Mungkin nggak membangun rumah langsung dari atapnya? Nggak mungkin. Islam ini seperti bangunan. Pondasinya adalah akidah, i'tiqad, tauhid. Atapnya itu adalah apa, Bu? Jihad di jalan Allah. Pilarnya adalah salat. Ya. Atapnya itu jihad. Karena itu orang-orang yang di zaman ini menyeru jihad, sedangkan mereka tidak meletakkan perhatian tentang dakwah tauhid itu, tapi sudah menyerukan jihad dan juga menyerukan siasah, tapi tidak menaruh perhatian tentang masalah pondasi usul, maka seperti orang yang membangun bangunan itu bangun dari atapnya dulu atau temboknya dulu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya Nabi 13 tahun berdakwah itu membangun pondasi tauhid. Beliau dakwah tauhid. Ya, beliau mendakwakan dengan dakwah tauhid. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-usul ats-tsalatsa. Ats-tsalatsa, apa maksudnya tsalatsa? Artinya tiga pokok, pondasi, fundamen, prinsip. Apa itu? Jadi ternyata Syekh menulis ini sebenarnya ini berisi 3 prinsip atau 3 pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Siapa yang mengetahui hal ini, insya Allah ya, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan 3 hal ini yang dimaksud adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika nanti kita wafat atau meninggal dunia. Yaitu apa, ibu-ibu? Yang pertama apa? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, waman nabiyuka, siapa Tuhanmu? Yang ketiga, wamadinuka, apa agamamu? Jadi kita harus mengenal 3 hal ini, yaitu mengenal Tuhan kita Allah, mengenal Nabi kita, mengenal agama kita. Siapa yang mengenal, mempelajari dan mengamalkan kesemua hal ini di dunia, insya Allah Allah akan mudahkan baginya ketika nanti difitnah atau ketika nanti mendapatkan fitnah kubur. Ya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa manfaatnya kita mempelajari al-usulut tsalatsa? Manfaatnya adalah agar kita memahami tentang 3 hal utama yang kita nanti akan ditanya oleh malaikat. Yang mana apabila kita mengetahuinya, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, kemudian kita ajarkan ke orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, kemudian kita bersabar di atasnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat ketika ditanya oleh malaikat nanti di kubur nanti. Ini tahapan pertama ketika kita meninggal. Kalau kita di tahapan pertama selamat, insya Allah di tahapan berikutnya akan lebih mudah bagi kita. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, usulul tsalatsa ini secara umum ya, secara kerangkanya itu ada 5 pembahasan. Pembahasan pertama disebutkan oleh Syekh adalah al-masailul arba'ah. Al-masailul arba'ah. Ada 4 masalah penting nanti yang akan kita bahas ini. Ya, ada al-masailul arba'ah, 4 masalah penting yang wajib diketahui, dan ini menjadi kunci keselamatan manusia, kunci keberhasilan manusia di dunia dan di akhirat. Al-masailul arba'ah. Apa itu ibu-ibu? Al-masailul arba'ah: al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi, as-sabru 'alal adza fihi. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini kuncinya, Bu. Nanti akan kita bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya.
Ya, ini Al-Masailul Arba'ah yang pertama kali dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baru yang kedua Al-Masailul Thalath, ya, Al-Masail Ats-Thalath. Nanti ini yang akan dibahas setelah pembahasan Al-Masailul Arba'ah, Al-Masailu Ats-Thalath. Ya, ada 3 masalah. Apa itu? Di sini Syekh akan menyebutkan tentang tauhid rububiyah wal asma was sifat. Itu yang pertama. Penulis atau Syekh menyebutkan tentang ya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Allah adalah khaliq, Allah adalah pencipta kita dan seterusnya dengan metode tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahli syirik atau dari para pengikut kesyirikan. Baru kemudian yang ketiga adalah ahamiyatu dirasatu tauhid, urgensi mempelajari tauhid. Apa ibu-ibu urgensi kita mempelajari tauhid? Ya, urgensi kita mempelajari tauhid, ya. Ya, apa pentingnya kita mempelajari tauhid, ibu-ibu sekalian? Karena ya di sini disebutkan oleh Syekh Haitham, ya sebenarnya banyak. Ada 8. Pertama, li'annallaha khalaqana min ajlihi. Allah menciptakan kita karena tauhid, dalam rangka menegakkan tauhid. Allah menciptakan kita dalam rangka menegakkan haknya Allah, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, la yaqbalullahu ya ay amalin illa bihi. Amalan gak akan diterima kecuali dengan tauhid. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, meskipun dia berbuat baik sebaik-baiknya di muka bumi ini, gak diterima oleh Allah. Makanya ibu-ibu, Mother Teresa dikatakan sebagai manusia paling baik, katanya, ya, banyak membantu orang-orang fakir, miskin, orang papa, orang-orang gak mampu dan seterusnya. Dikatakan orang paling baik, tapi semuanya sia-sia, semuanya sirna karena tidak menegakkan haknya Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, coba apa kurangnya? Membela Nabi SAW. Ketika Nabi sulit, susah, pembelanya Rasulullah SAW. Abu Thalib cinta sama Rasulullah, bahkan mungkin lebih daripada cinta kita kepada Rasulullah. Tapi beliau wafat dalam keadaan musyrik. Ketika di akhir hayatnya Nabi datang, Nabi ucapkan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah wahajulaka bihi indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berhujah dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Tapi coba perhatikan ibu-ibu, di dalam buku-buku sejarah sirah Nabi, ya, disebutkan ketika Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Thalib itu punya teman dekat, ibu-ibu. Siapa di antaranya teman dekatnya beliau? Namanya siapa, Bu? Abul Hakam. Ibu tahu siapa Abul Hakam itu, Bu? Abul Hakam ini kunyah, artinya bapak yang bijaksana, karena dia orangnya bijaksana dan pintar. Tapi di dalam agama kita dia nggak disebut Abul Hakam, tapi disebut siapa? Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Karena ternyata kepintaran itu nggak menyebabkan orang bisa menjadi selamat. Ya, disebut dengan Abu Jahal. Itu sahabat dekatnya Abu Thalib. Makanya ketika Nabi mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib memandang kepada sahabatnya ini, Abu Jahal. Apa ucapan Abu Jahal? Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan milahnya Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan sesembahannya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak ridha dengan ajarannya Abdul Muthalib, yaitu bapak beliau, kakeknya Rasulullah? Maka fa'aba Abu Thalib. Abu Thalib akhirnya enggan, enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya beliau wafat dalam keadaan musyrik. Nabi sedih enggak? Nabi sedih. Ya, muncul terbetik di dalam diri beliau, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi kita gak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, karena hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, ini apa namanya, hatta Nabi SAW pun juga tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Ya. Baik. Jadi la yaqbalullah, ya, ayya amalin illa bihi. Tidak diterima oleh Allah amalan apapun kecuali dengan tauhid. Yang kedua, la yadkhulul jannah illa muwahhid. Enggak akan masuk surga kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Artinya yang masuk surga itu pasti orang yang mentauhidkan Allah. Yang keempat, sababun litakthiril hasanat. Tauhid itu sebab kebaikan-kebaikan atau pahala kita itu diperbanyak atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sababun litakfiris sayyiat. Tauhid itu sebab dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita itu diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sababun lil hidayati wastiqraril amni. Sebab untuk memperoleh hidayah dan sebab agar kita mendapatkan kemantapan, yaitu ketenangan yang mantap. Ya. Kemudian yang ketujuh, sababun ya 7. Dari sebab hidayah dan sebab untuk mendapatkan keamanan atau ketenangan atau ketentraman itu jadi satu. Karena ini ada dalilnya ibu-ibu sekalian. Cuman kalau disebutkan itu nanti jadi panjang. Yaitu dalilnya adalah apa? Adalah Allah berfirman, ya, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezalimannya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan apa? Keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Ya. Kemudian sababun lituma'ninah, sebab mendapatkan ketenangan, tuma'ninah, ketentraman hati. Orang yang paling tenang, tentram, damai di dunia ini adalah orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mentauhidkan Allah, dia yakin dengan apa yang diputuskan Allah pasti baik untuk dirinya. Dia akan tenang di dunia dan di akhirat. Karena yang dapat menenangkan seorang beriman itu adalah tauhidnya, imannya ibu-ibu. Bukan harta, bukan anak, bukan istri, atau bukan yang lainnya. Banyaknya sahabat, tidak. Yang bisa memberi ketenangan itu adalah tauhid. Kita boleh jadi nggak punya apapun, siapapun di muka bumi ini, tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sudah cukup. Kemudian yang terakhir adalah sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu urgensi kita mempelajari tauhid. Lalu kemudian ya isi yang keempat, ya, jadi kita masih mempelajari kerangka dari buku ini. Ya, baru al-usulu thalatha. Baru kita membahas usul thalatha, 3 landasan utama tersebut. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Baru kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa? Adalah penutup al-khatimah, ya, yaitu ya penutup itu dari lafaz atau kalimat paragraf ketika Syekh mengucapkan, ya, wan nasu idza matu yub'atsun ila akhiril matan, sampai matan yang akhir. Jadi itu yang akan kita bahas. Sebenarnya ini adalah ringkasan dari akidah Islam, pondasi yang harus kita pahami. Sebenarnya dengan memahami al-usulul thalatha itu sebenarnya sudah mencukupi bagi seseorang agar dirinya bisa selamat. Ya, tapi tentunya kita sebagai muslim, ya, kita harus terus tetap belajar menuntut ilmu. Dan kita tidak berpuas diri, tidak mudah berpuas diri dan tidak mudah untuk mencukupkan dengan hal tersebut. Baik ibu-ibu sekalian, ya, ini mungkin yang terakhir, ya, sebelum kita tutup untuk bertanya jawab. Ya, nanti insyaallah matannya kita bahas di kesempatan berikutnya.
Yaitu di muqaddimah muallif ya. Di sini muallif itu mengawali dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian penulis berkata, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Ya, al-thalithatu ad-da'watu ilaihi war-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi." Nah, ini matan pertama dari kitab ini, kitab Ushulul Tsalatsah. Tapi kalau kita bahas, kita kupas ibu-ibu, ya, satu paragraf ini itu bisa memakan, kalau ditulis ya, faidahnya itu bisa sampai beratus-ratus halaman, ya. Nah, jadi kita nggak bisa membahas semuanya hanya dalam satu kali pertemuan selesai. Bahkan ibu-ibu sekalian, membahas basmalah saja, muqaddimah awal bismillahirrahmanirrahim, itu bisa menjadi satu pembahasan khusus, ya. Itu bisa menjadi satu pembahasan khusus. Baik, ini dikarenakan masih ada waktu, ya, saya akan menambahkan tentang faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kata bismillahirrahmanirrahim, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengawali tulisannya dengan bismillah, dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim? Alasannya setidaknya ada 3 hal, disebutkan oleh Syekh Haytham bin Jamil Sarhan. Pertama adalah iktidaan bi kitabillahi wa bir rasuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Alasan pertama adalah untuk mencontoh, meniru Al-Quran, kitabullah, dan juga mencontoh, meniru para rasul dan para nabi alaihimussalam. Ya, nanti akan kita sebutkan contohnya. Yang kedua, ta'assiyan biman qablahu minal ulama was salaf alladzina kanat min adatihim ya bada'a tasanifahum wa mu'allafatahum bil basmalah, yaitu meniru atau mencontoh, meneladani para ulama sebelum beliau, yaitu dari para salaf, yang mana mereka itu memiliki kebiasaan sebelum menulis atau membuat karya tulis diawali dengan kata basmalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, min babi at-tabarruk bismillahil karim, termasuk bab tabarruk, ngalap berkah, mencari berkah dengan menyebut nama Allah yang mulia. Itu 3 alasan yang disebutkan oleh Syekh Haytham bin Jamil Sarhan. Coba kita perhatikan ibu-ibu sekalian. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, basmalah, apa sih fungsinya basmalah itu ibu-ibu ketika kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim? Fungsi basmalah itu kata para ulama ada 2. Pertama, fungsi pertama adalah untuk tabarruk, mencari keberkahan, ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah untuk 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 membatasi tujuan atau maksud. Untuk membatasi tujuan atau maksud. Nah, jadi gini maksudnya, Bu. Kata bismillah dengan nama Allah, ya. Ini sebenarnya kita sedang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan para nabi dan rasul, itu adab yang paling tinggi. Yaitu apa? Yaitu menjadikan Allah sebagai yang pertama kali kita sebutkan sebelum kita beraktivitas apapun, yang baik tapinya. Contohnya, bismillah itu dikatakan membatasi maksud. Jadi seperti ini ibu-ibu. Sebelum saya minum, saya mengucapkan bismillah. Artinya dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, ana ashrabul ma'a, aku meminum air ini. Jadi sebelum saya beraktivitas minum air, saya menyebut dengan nama Allah. Artinya saya mencari berkah dengan menyebut nama Allah.
Dan dengan itu saya membatasi hanya menyebut nama Allah, saya melakukan aktivitas tersebut. Contoh kedua, ya. Ketika saya akan baca buku misalnya, saya mau baca buku, ya, saya ucapkan bismillah. Artinya dengan menyebut nama Allah, aqra'u hadzal kitab, aku membaca buku ini. Aku ingin mencari keberkahan dengan menyebut dengan menyebut nama Allah. Ya, aku ingin mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku membaca buku ini. Demikian pula ketika akan menulis, bismillah, dengan nama Allah aku menulis. Ya, dan seterusnya. Jadi setiap kali kita akan melakukan suatu hal, kita mengucapkan basmalah atau bismillah. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah, ya, kenapa ayat pertama yang turun, coba ibu perhatikan. Apa bu ayat pertama kali yang turun? Iqra, terus bunyinya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan apa? Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu yang menciptakan kamu. Ternyata Nabi kita ketika ayat ini turun disuruh membaca, diawali dengan menyebut nama Tuhannya, nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan pula Nabi Nuh alaihissalam di surat Hud ayat 41. Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud ayat 41, ketika Nabi Nuh membangun bahtera perahu, kemudian sudah datang air bah atau tsunami, ya, kemudian beliau menyelamatkan diri, dan subhanallah di dalam kitab tafsir ibu-ibu disebutkan Nabi Nuh ini adalah nabi yang paling sabar. Quran menyebutkan 950 tahun, 1000 tahun kurang 50, beliau berdakwah siang dan malam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, enggak ada yang mengimani beliau kecuali sedikit. Hatta Kan'an, putranya enggak mengimani beliau, termasuk istrinya tidak mengimani beliau, tidak menerima dakwah beliau. Yang mengimani beliau cuma sedikit. Makanya coba ibu-ibu perhatikan, Nabi Nuh alaihissalam ini bu, itu bukan seorang ahli perkapalan, tapi beliau membangun bahtera dengan begitu besarnya yang bisa menyelamatkan. Coba perhatikan kapal apa bu yang paling hebat di zaman ini ataupun di zaman sebelumnya. Contohnya misalnya kita ngomong kapal Titanic, ya. Kapal Titanic ini kapal yang diciptakan oleh ratusan ahli kapal. Dengan pongahnya mereka mengatakan ini kapal nggak mungkin bisa tenggelam. Seketika karena nabrak karang es aja tenggelam. Diciptakan oleh ratusan ahli kapal. Ini kapal ini diciptakan oleh cuma satu orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian faidah yang berikutnya ibu-ibu, faidah yang kedua disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Nabi Nuh alaihissalam itu memerintahkan kepada hewan, ya, beliau sebelumnya sudah mengambil tumbuhan-tumbuhan, kemudian beliau perintahkan kepada hewan untuk naik di atas kapalnya. Sekali seruan, sekali panggilan, semua hewan itu nurut dan patuh naik di atas kapal. Tapi ketika Nabi Nuh menyuruh umatnya, kaumnya untuk naik di atas kapal, banyak yang gak mau nurut. Padahal coba perhatikan, mana yang lebih pintar bu, manusia atau hewan? Manusia lebih pintar, tapi ternyata hewan lebih taat, lebih patuh. Artinya apa? Kecerdasan kita gak menjamin seseorang itu selamat, gak menjamin seseorang itu mendapatkan keselamatan. Ternyata keselamatan itu adalah dengan keimanan, bukan dengan kecerdasan, kepintaran. Percuma. Cerdas, pintar tapi gak beriman, percuma. Binasa jadinya, ujung-ujungnya binasa. Itu dibuktikan oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan di dalam surat Hud ayat 41, Allah abadikan ketika Nabi Nuh itu memerintahkan untuk naik, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Nabi Nuh berkata, naiklah di atas kapal, ucapkan bismillah, kapal ini akan berlayar, majraha wa mursaha, ya. Kemudian juga perhatikan ibu-ibu surat An-Naml ayat 30. Kita ini sedang mengikuti bagaimana sunnahnya para nabi dan rasul. Sulaiman ketika menuliskan surat kepada Bilqis. Bilqis ini wanita yang awalnya menyembah matahari dan kaumnya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim ini ketika dapat berita dari Hudhud,
bahwasanya ada kerajaan dipimpin oleh wanita, mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Sulaiman ingin mendakwai mereka. Ditulislah surat kepada Bilqis. Kemudian Bilqis sampai surat itu, dibacakan di hadapan para pembesar-pembesar kerajaan. Dia mengatakan, innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya di dalam surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengikuti sunnahnya para rasul dan para nabi, ibu-ibu sekalian. Nah, ini juga demikian termasuk adab, ibu-ibu. Adab paling tinggi. Karena sebelum kita melakukan perbuatan apapun yang baik, garis bawah yang baik ya ibu-ibu, kita bertabaruk pada Allah. Sehingga perbuatan kita yang tadinya mubah, dilakukan gak ada pahalanya, lantaran basmalah bisa membuahkan pahala. Kalau ibu-ibu nulis, dapat pahala gak, Bu? Secara asal gak dapat pahala, perbuatan mubah. Tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah tulisannya bisa membuahkan pahala. Apalagi niatnya baik, dalam rangka untuk dakwah kepada Allah. Ketika ibu-ibu menyusui anaknya, mengucapkan bismillah. Kemudian ketika ibu-ibu akan akan belajar menulis, menjahit dan seterusnya, memasak, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan membuahkan pahala dan akan mendatangkan keberkahan. Tapi kemaksiatan yang diawali dengan basmalah gak akan merubah hakikatnya, ibu-ibu. Gak akan merubah hakikat daripada hal tersebut. Bahkan dengan bismillah lah, seorang muslim ketika dia ingin mengucapkan basmalah, ingin mengucapkan bismillah, ketika dia ingin melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengucapkan basmalah, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak menjadi melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut. Karena perbuatan ini tidak layak untuk disebutkan nama Allah di dalam melakukan perbuatan buruk tersebut. Ya, di dalam melakukan perbuatan yang jelek itu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah fungsi basmalah, kita mencari berkah dan membatasi maksud dari aktivitas kita. Dan faidahnya adalah ini mengajarkan adab yang paling tinggi, yaitu kita jadikan Allah sebagai yang pertama kali kita sebutkan sebelum kita melakukan apapun. Dan ini menunjukkan pengagungan, kecintaan, pengharapan, permohonan ya, pertolongan, perlindungan dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita keluar rumah, kita juga dianjurkan untuk apa, Bu? Baca apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Ya. Jadi ternyata basmalah itu luar biasa sekali, ibu-ibu sekalian. Baik, ya ini kita soal jawab ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya, karena keterbatasan ilmu dan karena keterbatasan waktu pula. Ustaz, izin bertanya mengenai kematian seseorang yang meninggal tidak ketahuan apakah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini muslim bukan, Bu? Orangnya. Hah? Kalau muslim ya berarti ya al-aslu baqaun kana, ya. Jadi hukum asalnya, Bu, adalah al-aslu baqaun kana ma kana. Ya, jadi hukum asalnya sesuatu itu adalah dia tetap dalam kondisi seperti itu ya, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan. Misalnya kita tahu dia ini muslim dan kita nggak tahu apakah dia ini murtad atau tidak, maka dia tetap statusnya muslim. Ya, apa statusnya adalah muslim. Yang meninggal tidak ketahuan apakah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau muslim pasti mengucapkan la ilaha illallah, ibu-ibu sekalian, salatnya. Dan kita kalau orang tua kita muslim, ya, maka kita nggak perlu lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk Islam. Karena kita sudah dilahirkan Islam. Kita lahir di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Nabi mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ya wa anna ma'nahu anna kulla mauludin ya yuladu mutahayyian lil Islam. Ya, maknanya adalah setiap anak itu dilahirkan sudah dalam keadaan membawa Islam. Artinya Islam turunan nggak ada, ibu-ibu. Kita semua sudah dilahirkan dalam keadaan Islam.
Akan tetapi fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, menjadikan dia itu keluar dari Islam, orang tuanya. Yang menyebabkan anak itu keluar dari fitrahnya, orang tuanya. Yang menyebabkan anak itu menjadi kafir, musyrik, orang tuanya. Itu penyebab utamanya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selama dia muslim asalnya, maka kita doakan rahimahullahu ta'ala apabila dia meninggal dunia, kita hadiri jenazahnya dan seterusnya. Ya, jadi bukan yang menjadi acuan kita bukan ucapan la ilaha illallahnya, bukan ibu-ibu sekalian. Ya. Bukan ucapan la ilaha illallah, tapi keislamannya dia. Selama dia itu memang diketahui Islam, maka itu yang meyakinkan. Ya. Jadi nggak boleh kita menganggap dia sudah keluar Islam sehingga tidak kita tunaikan haknya. Ya. Jelas ya ibu-ibu ya. Yang ini ya, yang tentang masalah yang jadi acuan bukan, saya nggak pernah dengar Ustadz dia mengucapin la ilaha illallah. Bukan itunya. Selama dia muslim, dia pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sholat dan seterusnya. Dan nggak perlu kita muslim itu ya harus mengucapkan la ilaha illallah lagi supaya masuk Islam, karena kita sudah Islam. Adapun orang kafir yang masuk Islam baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat. Ustaz, bagaimana dengan metode sebagian kelompok berdakwahlah dengan akhlak mulia dulu baru dengan ilmu? Ya. Pertanyaan saya adalah, ya, akhlak, ya, berdakwahlah dengan akhlak terlebih dahulu baru dengan ilmu, ya. Yang saya tanyakan adalah, apa standar akhlak itu dikatakan baik dan bagus apabila apabila ilmu itu tidak menjadi sebagai barometernya ataupun menjadi enggak parameternya. Ya. Karena seringkali sesuatu yang bersifat akhlak itu adalah tergantung urf, tergantung kebiasaan atau adat istiadat dari suatu negeri atau wilayah. Nah, karena itu acuan kita adalah acuan ilmu yang berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan memang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ibu-ibu sekalian, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah manusia yang sudah memiliki akhlak yang luar biasa baiknya. Semua sepakat Nabi itu adalah orang yang amin, orang yang akhlaknya bagus sekali, orang yang terpercaya, nggak pernah berdusta. Semua sepakat. Orang-orang musyrikin Quraisy dulu sepakat Rasulullah ini orang yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Tapi perhatikan ibu-ibu, ketika Allah perintahkan kepada Nabi kita, kum fa'anzir, bangun wahai engkau Muhammad, dan dan peringatkan mereka, ya, disuruh memperingatkan. Akhirnya Nabi kumpulkan semua kabilah. Kemudian beliau berdiri di atas bukit Jabal Nur, ya. Kemudian beliau sampaikan, kalau seandainya aku katakan di balik bukit ini ada satu pasukan berkuda lengkap dengan persenjataannya, apakah kalian mempercayai saya? Semuanya mengatakan, na'am ya Muhammad, wa qad jarrabna. Betul Muhammad, kami sudah tahu, kami sudah mengenal kamu enggak pernah dusta. Tapi ketika Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan qul la ilaha illallah, paman beliau yang bernama Abu Lahab, ya, pamannya Nabi, ini paman Nabi nih. Ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, beliau itu menyembelih 1000 ekor unta. Dia maju, marah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Ataj'alu alihatana ilahan wahid, apakah engkau hendak menjadikan sesembahan-sembahan kami itu menjadi satu sesembahan saja? Hadza syai'un ujab, aneh sekali, katanya dia. Ya. Jadi dakwahnya Nabi, perhatikan ibu-ibu, di Mekah adalah dengan akidah tauhid, dan akidah yang benar itu seharusnya membuahkan akhlak yang baik. Jadi seharusnya akidah dan tauhid yang benar itu membuahkan akhlak yang baik. Karena itulah metodenya para salaf, mereka lebih mendahulukan adab sebelum mendahulukan ilmu, ya.
Jadi kalau metode belajar adalah adab terlebih dahulu baru ilmu. Tapi kalau kita berdakwah, tetap landasan kita adalah masalah keimanan, masalah tauhid, masalah Al-Qur'an, masalah apa namanya? Masalah usul ya, masalah yang paling mendasar dulu. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik ya, Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa marah pada suami? Ya. Jadi ibu-ibu, yang harus kita pahami bersama ya, gini ya ibu-ibu, ada konsep dasar tentang masalah ilmu kejiwaan itu yang sudah diletakkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya manusia itu ya, apa namanya, diciptakan itu mu'tadilan, dalam kondisi yang pertengahan, netral artinya Bu. Allah berikan kepada kita itu wijdan, masyair ya, perasaan ya, emosi, kemudian apa namanya, hawa nafsu, syahwat. Tapi secara asal kita manusia, kita itu kondisinya mu'tadil, netral, pertengahan. Artinya kita nggak mungkin marah kecuali apabila ada sebabnya. Makanya perasaan itu adalah sesuatu yang keluar karena distimulasi oleh faktor eksternalnya. Umumnya seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena itu ya, ibu-ibu nggak mungkin tiba-tiba ketawa sendiri kecuali kalau melihat, mendengar, atau memikirkan sesuatu yang lucu. Dan gak mungkin tiba-tiba marah sendiri kecuali melihat, mendengar, atau dia berusaha memikirkan suatu hal. Artinya ada dari lingkungan itu yang menyebabkan dirinya ya itu merasa marah. Ada sebabnya di situ. Nah, karena itu perhatikan ibu, apa yang menjadikan, sebab apa yang menjadikan ibu marah dengan suami. Memang benar, kalau dari sisi ilmu kedokteran katanya aliran emosi wanita dipengaruhi oleh hormonal. Kadang-kadang nggak jelas, tiba-tiba nangis sendiri, ketawa sendiri. Itu memang ada fase-fasenya. Ketika lagi menstruasi, termasuk lagi hamil, ya. Yakni ada aliran-aliran emosi di situ. Ya. Cuman tetap aliran emosi ini ya, yang memang dikatakan dipengaruhi oleh hormonal dan yang semisalnya, tapi tetap sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Artinya apabila lingkungan sekitar itu memberikan kenyamanan, maka dia pun akan merasa nyaman. Ya. Nah, oleh karena itu ya, bagi sang ibu yang bertanya menghilangkan rasa marah pada suami, maka ketahuilah yang pertama, marah itu adalah tabiat manusia. Ya. Jadi marah itu sesuatu yang kita nggak bisa tolak gitu. Artinya kita bisa marah gitu loh. Cuman bagaimana ketika marah itu keluar, itu kita mensikapinya. Sama seperti misalnya contohnya cinta. Ya. Misalnya ibu punya anak putri misalnya, tiba-tiba dia naksir atau suka dengan seorang laki-laki, mencinta itu tidak berdosa, itu fitrah. Tapi bisa jadi dosa apabila dia meluapkan cintanya dengan hal-hal yang keliru. Demikian pula ketika kita marah, ya, pada saat kita marah, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengendalikan kemarahan tersebut. Nah, itu bahkan apabila kita bisa kendalikan, itu bisa membuahkan pahala. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan marah pada suami? Maka ibu coba evaluasi, introspeksi, apa kira-kira yang menyebabkan ibu marah dari suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya ketahuilah suami kita ya, seburuk-buruknya itu bukanlah Fir'aun alaihi laknatullah. Ya. Dan juga demikian pula suami kita juga bukanlah malaikat yang sempurna. Pasti yang namanya rumah tangga akan ada kita dapati kekurangan-kekurangan. Dan kita menikah sebenarnya bukan dalam rangka untuk menyatukan semua itu, tidak. Tapi bagaimana kita bisa ya menerima ya dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
Jadi kita nggak bisa minta orang untuk berubah sesuai dengan keinginan kita, tidak. Jadi kita tidak menuntut seperti itu. Cuman kita saling memahami satu dengan yang lainnya dan saling memperbaiki diri. Itu yang menjadi kunci. Nah, jadi apabila ibu merasa marah sama suami, maka perhatikan dulu sebabnya apa. Sebab yang dibenarkan secara syar'i tidak. Karena ibu-ibu sekalian, itu kebanyakan gangguan emosi itu lantaran karena kita nggak bisa mengidentifikasi emosi kita. Kita kadang-kadang bingung antara jengkel, kesel, dengan marah, dengan capek, ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa membedakan itu semua. Jadi itu semua udah dianggap adalah sesuatu yang satu, padahal tidak. Jadi harus belajar untuk mengidentifikasi emosi kita agar kita bisa memanagenya, ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana menghilangkan rasa marah pada suami? Ini pertanyaan global ya ibu-ibu. Jadi saya nggak bisa menjawab secara detail karena nggak jelas penyebab marahnya adalah dikarenakan apa. Kalau karena suami nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, ya kita harus marah, ya. Jadi harus marah. Tapi kalau misalnya masalah-masalah perbedaan sifat atau karakter, ya kita harus berusaha untuk saling menerima satu dengan yang lainnya, saling memberikan udzur. Ustaz, bagaimana cara menghadapi dan mengajak orang tua kepada ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sementara saat ini cara beribadahnya masih banyak mengandung bid'ah yang didapat dari guru ngajinya di kampung? Terima kasih. Caranya adalah, ini orang tuanya kalau tidak tinggal bersama sama anaknya ya agak repot juga, apalagi kalau tinggal di kampung. Jadi caranya yang bisa dilakukan adalah memberi hadiah, buku atau majalah ataupun alat multimedia, ataupun kita pasangkan TV ya di rumahnya, tapi TV yang sudah dikunci agar bisa hanya melihat TV dakwah saja, TV Roja misalnya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, keluarga saya ya yang masih banyak yang awam itu senengannya musik ya, senengannya nyanyi ya, dan mendakwai mereka untuk meninggalkan nyanyi itu susahnya luar biasa. Tapi Alhamdulillah semenjak adanya TV Roja ya, mereka akhirnya pagi-pagi nyetel ya, ibu-ibu tuh sambil masak sambil mendengarkan. Akhirnya sedikit demi sedikit ya Allah bukakan pintu hidayah ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun mulai muncul semangatnya untuk belajar. Jadi artinya begini, artinya kalau kita ingin mendakwai orang tua kita adalah jangan kita menempatkan diri ya seperti orang yang lebih tinggi, ataupun kita menempatkan diri adalah seperti guru buat mereka. Karena dakwah ada dua macam, ad-da'watu bil qaul, dakwah dengan ucapan, dan ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perbuatan. Yang lebih efektif adalah kita berdakwah dengan perbuatan. Kita tunjukkan akhlak yang baik dan seterusnya ya. Nah, jadi ya intinya ibu-ibu sekalian adalah kita terus dakwai dengan cara yang baik, terutama dengan perbuatan, dengan akhlak ya. Dan jangan lupa didoakan ya, jangan lupa mendoakan ibu kita, orang tua kita, bapak kita di waktu-waktu yang mustajabah. Oke, baik, ini mungkin yang terakhir ya, tentang bagaimana ya, mana tadi? Anak usia remaja zaman now banyak fitnah, terutama gadget atau HP, dan teman-teman di sekolah. Mohon nasihat agar bisa menjadi ilmu bagi saya seorang ibu yang memiliki, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban kelak ya. Nah, ini berarti bagaimana mendidik anak remaja ya ibu-ibu sekalian. Jadi untuk menjawab ini itu tidak bisa saya jawab, maksudnya semuanya menjawab dalam waktu yang singkat seperti ini ya. Karena untuk mendidik anak-anak itu butuh waktu, butuh proses. Ya kuncinya adalah ibu harus terus belajar menuntut ilmu, terus belajar. Kemudian yang kedua, terus mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki komunikasi dengan anak. Ya, karena bukanlah suatu hal yang bukanlah suatu hal yang sama-sama kita pahami ya. Banyak orang tua itu yang sebenarnya mereka memiliki masalah komunikasi sama anak-anaknya.
Seringkali anak-anak itu enggan untuk bercerita, curhat sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya. Maka ini diperhatikan. Nah, karena itu ibu-ibu, ya, perhatikan sebuah kalimat hikmah. Ini disebutkan oleh Syekh Ahmad At-Tayyar di dalam kitabnya Kaifa Turabbi Abna'aka. Ada 30 kaidah. Kaidah pertama itu menarik. Beliau menukilkan sebuah hikmah yang berbunyi, la'ib abna'aka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, bermainlah sama anakmu di usia 7 tahun pertama. Didik mereka, ajarkan kedisiplinan di 7 tahun berikutnya, 7 sampai 14. Kemudian bersahabat dengannya di usia 14 ke atas. Artinya ketika usia remaja, kita tempatkan diri kita sebagai sahabat untuk anak kita. Jadi cara ngomong kita jangan seperti ngomong kepada anak kita yang masih kecil. Artinya kita menempatkan diri sebagai sahabat. Bagaimana sih kita bisa menjadi sahabat yang baik? Di dalam buku itu ibu-ibu sekalian, ya, beliau banyak mengambil pengalaman dari orang-orang yang berhasil. Ya, orang tuanya bukan penghafal Quran, tapi anaknya Masya Allah bisa menjadi para penghafal Quran. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya ketika mendidik anaknya itu selain dengan penuh kasih sayang, mereka banyak menghabiskan waktu bermain dan bersahabat. Orang tua itu menempatkan dirinya sebagai sahabat. Dihilangkan egonya, ego orang tua. Aku ini orang tua kamu harus begini. Enggak. Jadi, ya, artinya ketika dia bisa mendekati anaknya dengan pendekatan hati khususnya, ya. Jadi sehingga anak ini merasa nyaman dengan orang tuanya. Coba ibu-ibu perhatikan, selama ini kira-kira anak ibu dengan keberadaan ibu nyaman tidak? Atau malah kadang-kadang, ya, namanya anak pasti butuh sama ibunya. Cuman seringkali, ya, ketika misalnya mereka lagi melakukan sesuatu ataupun mereka sedang main, ya, atau aktivitas-aktivitas lainnya, coba diperhatikan mereka lebih senang ada orang tuanya atau enggak. Dan juga perhatikan anak-anak kita, ya, adalah apakah mereka lebih senang bicara sama orang tuanya enggak, atau mereka lebih senang bicara sama temannya atau sama kawan-kawannya. Kalau mereka lebih senang bicara sama teman-teman atau kawannya, berarti memang ada masalah di situ. Jadi memang harus ada yang diperbaiki, harus introspeksi, ya, harus bisa evaluasi dan muhasabah, dan harus memperbaiki cara mendidik anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau kayak sekolah. Matiin ya? Enggak. Oh, sudah. Kameranya kan. Matiin dulu. Ini langsung pulang apa ada kegiatan lagi tuh? Iya, balik lah. Soalnya ini mudah-mudahan hujannya belum deras. Iya. Insyaallah. Yang kontak kanan sama tuh? Bukan. Ada orang tua murid. Oh, orang tua murid. Nah, itu ya. Makanya Iya. Abu Hamzah. Iya. Iya. Dia tinggalnya di daerah Halim kan. Oh, di daerah Halim. Makassar. Oh, jauh juga ya? Iya. Oh, Kampung Makassar rumahnya. Iya.